hubungan antar negara tidak semata hubungan formal kenegaraan, tetapi sangat ditentukan oleh keakraban antar kepala pemerintahan. Presiden Jokowi dinilai banyak kalangan berhasil membangun keakraban dengan berbagai kepala negara, sehingga mempunyai jaringan internasional yang cukup kuat. Beberapa event tingkat tinggi kepala negara berhasil dilaksanakan di Indonesia selama pemerintahan Jokowi. Nama Jokowi sendiri bahkan dianggap populer di kalangan pemimpin di berbagai negara. Keakraban inilah yang tampaknya akan diwariskan ke Prabowo Subianto sebagai presiden pengganti. Sebagaimana terlihat ketika Jokowi mengajak Prabowo Subianto menerima Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong bersama calon penggantinya Lawrence Wong. Bagi Prabowo, tidak akan sulit untuk membangun keakraban dengan kepala pemerintahan dari berbagai negara. Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan, Prabowo justru bisa melampaui Jokowi dalam membangun keakraban dan kehangatan dengan para pemimpin negara. Hal ini karena Prabowo mempunyai nilai lebih ketika bergaul dengan pemimpin-pemimpin dunia. Ya, menurut saya Pak Prabowo akan mempunyai keluasan yang sama seperti Pak Jokowi. Bahkan mungkin agak lebih ya, karena saya melihat dari background beliau, beliau itu sejak muda, sejak kecil sudah bergaul dengan warga negara mancanegara, sekolah di luar negeri. Iya, jadi mereka beliau sudah terbiasa dengan berhubungan dengan berbagai pihak. Tidak ada mungkin nantinya rasa rendah diri dan lain sebagainya. Jadi keluasan yang sama akan bisa ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Bahkan kalau misalnya beliau katakanlah akan mengkritik, beliau akan lebih baik dalam mengartikulasikan kritik-kritik tersebut dalam bahasa Inggris gitu ya, karena kemampuan bahasa Inggris beliau memang sama seperti native speaker lah, penutur asli. Nah, jadi ini yang akan menjadi keuntungan ketika Pak Prabowo dilantik menjadi presiden dan membawa Indonesia. Artinya kesetaraan Indonesia di mata pemimpin asing itu akan terlihat lebih warnanya terlihat lebih ada, dan saya yakin akan lebih decisive ya, karena kalau misalnya ada pemimpin asing katakanlah begitu yang mencoba mengkritik Indonesia, beliau akan lebih baik dalam membalas dalam bentuk artikulasi-artikulasi yang disampaikan dalam bahasa Inggris gitu. Pernyataan Hikmahanto Juwana itu ada benarnya. Prabowo dalam menerima ucapan selamat dari para kepala negara asing berbicara dengan gaya yang elegan dan tanpa canggung. Prabowo bahkan tanpa ragu menyelipkan bahasa ibu yang digunakan kepala negara bersangkutan, seperti saat menerima telepon ucapan selamat dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Prabowo menunjukkan keakraban dan kehangatan kedua pemimpin. Bonjour, monsieur. Hello. Halo, Monsieur le Président. Oh, my friend, Mr. President, I'm sorry to make you wait. No. I wanted to congratulate you for your outstanding success. Congratulations. Merci beaucoup, Excellence, merci beaucoup. Thank you very much, sir. It's a great honor for me. C'est un grand honneur pour moi. Excellence. So, once again, I would like to thank you for your support, for your friendship. I hope that we will have a very good cooperative relationship. Thank you. Thank you so much. Thank you, Pak Prabowo. Thank you. Congratulations again. Bravo à toi. Thank you. Merci beaucoup, monsieur. Dalam diplomasi internasional, menjalin keakraban dan keluasan adalah salah satu modal yang cukup kuat dalam mengambil peran di kancah global. Namun begitu, Prabowo juga dapat bersikap tegas. Tulisan Prabowo di harian The Economist yang sempat menjadi perhatian masyarakat internasional sangat tegas mengecam standar ganda Barat, terutama dalam melihat agresi Israel di Gaza. Bagi Prabowo, Barat tidak boleh menutup mata terhadap kekejaman dan kekejian yang dialami oleh rakyat Gaza akibat agresi brutal tentara Israel. Prabowo yang menulis atas nama Presiden terpilih RI secara tegas mengatakan,
Indonesia mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Dengan sikap Prabowo semacam ini, akrab dan luas di satu sisi, namun di sisi lain tidak canggung bersikap tegas, Indonesia dipastikan akan lebih ikut menentukan dan mewarnai percaturan politik global di masa depan. Prabowo Gibran, men of our time.